Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya adalah R. Irma Susana dari SD Negeri Pataruman, calon guru penggerak angkatan 8. Berikut adalah rekan-rekan saya. Assalamualaikum, nama saya Lucy Sukmawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Mekarjaya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryuni Gartini, CGP angkatan 8 dari SDN Bojong Herang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mustafa, CGP angkatan 8 dari SMP Al-Azkia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah ya, perjalanannya memang sungguh luar biasa di sini. Jauh ya Bu ya, Tadi saya sempat itu dulu apa namanya nyasar. Oh gitu ya Bu ya, karena ini baru pertama kali ya di sini ya. Iya. Ini apa kabarnya Bu ini hari Baik, ini? alhamdulillah Bu. Saya dengar hari ini Ibu ini akan melakukan praktek coaching ya. Dengan siapa nih Bu? Saya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Irma. Oh iya. Bu Irma itu guru kelas 5. Guru kelas 6. Oh, guru kelas 5. Iya, saya yang guru kelas iya. 6. Suka terbalik tuh antara Iya. Bu dengan Bu Irma. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching nih ya, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, silakan Ibu. Nanti selama coaching nih saya akan mengamati Ibu, saya juga akan ikut serta nanti bersama Ibu, tapi saya mengamati dari belakang saja. Nah, nanti saya itu akan mengamati Ibu dalam melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Nah, seperti apakah Ibu sudah menggunakan alur ceritanya, seperti ada tujuannya, identifikasinya, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah Ibu juga sudah menggunakan 3 kompetensi yang mana itu kompetensinya present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach nanti Ibu perbincangannya nanti. Nah, ada juga nanti saya pun akan mendengarkan respon dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan, dan jangan lupa ya nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching Bu, di mana itu nantinya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu. Jangan lupa itu nanti dimasukkan di dalam alur-alurnya ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih ya Bu ya sudah mengingatkan saya tentang rubrik penilaian coaching, juga kompetensi yang harus dihadirkan yaitu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi dari coaching. Itu akan saya ingat Bu dalam presentasi ya. Nah, Ibu sebelum memulai coaching ada sedikit yang ingin saya tanyakan juga, boleh? Boleh sekali Ibu, boleh. Untuk yang pertama Ibu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching Ibu nanti? Pada proses coaching bersama Bu Irma nanti saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi Bu, yaitu adalah kehadiran penuh atau presence,
berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Baik ya Bu, memang dalam proses coaching itu memang harus ada 3 kompetensi seperti yang sudah tadi disebutkan, present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu sangat penting sekali ya Bu dalam coaching. Nah Ibu baik di antara ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan untuk meng-coaching Irma nanti, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifiknya yang ingin diobservasi? Pada kesempatan kali ini saat coaching dengan Bu Irma, saya ingin mengembangkan satu kompetensi Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan demikian saya bisa menggali kata kunci yang diajukan oleh coachee, agar saya bisa mengajukan pertanyaan lanjutan supaya coachee sendiri mengeluarkan ide dan gagasan beliau seperti itu. Dengan pertanyaan berbobot artinya si coachee menggali potensinya sendiri, kemudian dia juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Sekali seperti itu. Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikator ketercapaiannya itu adalah pada akhirnya si coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi Bu, dengan mengeluarkan ide-ide sendiri, kemudian gagasan-gagasan dari pertanyaan yang saya ajukan seperti itu. Baik, jadi sebenarnya si coachee itu berbincang atau di coaching oleh Ibu itu, dia itu menggali potensinya sendiri, mengeluarkan ide-idenya sendiri, kemudian dia juga mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu jadi kita itu hanya sebagai mitra ya Bu, jadi bukan pemberi nasihat Ya, bukan mengajarkan, bukan kita yang memberi solusi, tapi kita sebagai coach itu mengajukan pertanyaan berbobot agar coachee kita itu bisa mengeluarkan ide-ide serta gagasannya agar dia bisa mencari dan mendapatkan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita itu bisa dibilang mitra itu sebagai teman gitu ya Bu ya. Baik Bu. Jadi menurut Ibu ya, indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching Ibu dapat menemukan solusi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan, betul begitu? Iya, betul sekali. Oleh sebab itu saya ingin terus mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Bagus sekali ya. Nah, terakhir ya Bu ya, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya menginginkan agar proses coaching ini berjalan dengan baik dan kompetensi-kompetensi yang saya sudah cita-citakan itu bisa tercapai dengan optimal. Semangat ya Bu ya. Baik Bu, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Mungkin Ibu sekarang silahkan melakukan coaching bersama Ibu Irma dan izinkan saya untuk duduk di sini. Baik, karena saya akan mengobservasi Ibu Irma bersama Ibu Uni ya. Baik, saya mohon izin untuk tetap di sini ya. Silahkan mungkin menunggu Ibu Irma atau Saya menunggu Ibu Irma. Ibu duduk-duduk sebentar. Oh, iya, ya, iya. saya akan menjemput Ibu Irma. Baik, Ibu sebentar Ibu ya. Terima kasih sudah memberitahu saya atas penilaian dan rubrik yang akan saya lakukan. Ya, baik.
menelpon saya. Bu, ada yang apa ya sedikit mengganjal perasaan saya gitu Bu. Gitu. Boleh dong cerita-cerita sama Ya, saya. tujuan saya datang ke sini sih ingin berbagi rasa dengan Ibu, bertukar pikiran mungkin siapa tahu saya dapat menemukan solusinya ya Bu ya. Baik, Bu Irma, boleh dong ceritakan tujuan Bu Irma kesini mau apa nih? Ceritain dulu aja sama Sih, saya. saya ingin mendapatkan solusi dari kejadian yang saya alami beberapa hari kemarin karena sejujurnya kejadian tersebut agak bertentangan ya Bu ya dengan hati nurani saya. Kebetulan ceritanya seperti ini Bu. Kemarin saya ke ruang kantor Bu. Tidak sengaja saya mendengar ada seorang guru dengan nada yang sedikit kencang Bu ya memarahi guru yang lain. Anggaplah guru yang memarahi itu adalah kita panggil guru senior gitu ya. Kemudian guru yang dimarahi adalah guru junior yang notabene adalah seorang honor gitu ya. Saya melihat dia sedang memarahi si guru honorer tersebut. Tapi pada saat itu saya tidak bisa berbuat banyak karena saya pikir kalau saya ini saya takutnya dianggap ikut campur gitu ya. Nah, kemudian saya kembali ke kelas. Tak lama kemudian guru honorer itu datang Bu sambil menangis. Kemudian dia menceritakan bahwa dia mendapat perlakuan tidak enak dari guru honorer tersebut karena masalahnya yang sepele. Kemudian saya tanya, memang masalahnya seperti apa? Apakah sangat fatal sehingga harus diperlakukan seperti itu? Karena sejujurnya Bu, menurut saya perlakuan seperti itu untuk dilakukan seorang guru sangat tidak pantas karena berdasarkan sebelumnya saya pernah mempelajari tentang sosio emosional bahwa diantaranya seorang guru itu harus dapat mengendalikan emosinya karena yang kita tahu adalah guru adalah seorang pekerja profesional ya Bu ya. Ketika dia melakukan seperti itu sangat bertentangan sekali gitu. Kemudian dia guru honorer itu berkata bahwa sebetulnya hanya sepele karena dia tidak membalas WhatsApp pada saat yang bersamaan. Itu pun dia mempunyai alasan yang kuat karena pada saat itu dia sudah kehabisan kuota dan handphonenya disimpan di rumah karena dia akan melakukan kegiatan gitu ya. Kemudian guru itu tidak ketika membalas WhatsApp itu tidak dari WhatsApp itu merasa diabaikan dengan tidak dibalas oleh guru yang dia anggap adalah lebih muda seperti itu sih Bu ya. Jadi gimana deh gitu. Nah, dari apa yang Bu Irma katakan itu tentang berarti di hati Bu Irma itu ada sesuatu yang mengganjal ya, ada yang sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Bu Irma rasakan dan pikirkan. Baik, dari obrolan di situ Bu Irma, tujuan apa nih yang akan kita dapatkan dari obrolan kita sekarang ini? Tujuan saya sih saya ingin membuat guru tersebut menyadari bahwa tindakannya itu kurang tepat dengan posisinya seperti itu. Kemudian saya juga ingin menciptakan budaya tanpa hierarki yang negatif. Begitu Bu Irma ya. Kalau begitu, apakah yang akan Ibu Irma lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini Bu Irma? Yang Bu Irma rasakan itu kan tadi merasa tidak sesuai dengan apa yang Ibu Irma pikirkan dan rasakan. Apa rencana Bu Irma untuk melakukan? Rencananya sih Bu, saya yang pertama karena saya tidak ingin dianggap menjudgment guru tersebut, saya akan melakukan mengajak berdiskusi lah guru tersebut dengan suasana yang agak santai, berbicara dari hati ke hati gitu ya. Ingin menanyakan apa sih penyebab atau pemantik dia sampai marah seperti itu. Karena yang kita tahu kan guru itu digugu dan ditiru dia melakukan hal seperti itu di lingkungan sekolah yang notabene-nya adalah tempat ramah anak seperti itu. Dikhawatirkannya dengan dia berperilaku seperti itu akan menciptakan image guru yang tidak baik sehingga pada akhirnya nanti akan berdampak pada anak gitu ya, betul psikologisnya gitu ya. Dan kedua saya pun akan mengajak akan berbicara mendengarkan pembicaraan dari sisi yang sebelahnya supaya kita lebih berubah. Kemudian mungkin ke depannya saya ingin membuat kegiatan yang akan menciptakan bonding antara guru gitu ya, sehingga yang tua lebih menjadi yang muda, yang muda pun menghormati yang tua. Baik Bu Irma, jika dihitung dengan skala nih, posisi Bu Irma ini jika dihitung dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Irma karena belum melakukan tindakan apa-apa berada dalam skala berapa? Kalau untuk kejadian kemarin 10
sepertinya saya masih ada di posisi 5 Bu ya, karena saya tidak membela pun tidak bisa, kemudian mengambil tindakan pun tidak bisa karena saya belum mengetahui seperti apa. Tapi di posisi 5 sih Bu, begitu ya. Sekarang masih di posisi 5. Iya. Setelah Bu Irma tadi merencanakan beberapa kegiatan untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, akan berada pada posisi berapa pada akhirnya? Harapan Bu Irma. Saya berharap bisa ada di posisi 8 atau 9 mungkin Bu. Baiklah. Adakah strategi lain yang akan Ibu Irma lakukan selain mengadakan obrolan dari hati ke hati serta kegiatan untuk seperti itu? Sejauh ini sih saya masih merencanakan itu dulu ya Bu ya, karena saya pun tentu rencana berikutnya sih mungkin akan mengajak dulu rekan atau kepala sekolah untuk membicarakan lagi, mungkin ada jalan keluar solusi. Baik, tadi Bu Irma sudah mengatakan bahwa akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Adakah akan sejawat yang lain atau orang lain yang terlibat yang akan Bu Irma libatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Tentu karena saya tidak bisa bekerja sendiri ya. Sekolah itu adalah sebuah lembaga atau institusi yang melibatkan banyak orang, termasuk pada permasalahan seperti ini. Saya mungkin akan melibatkan rekan yang dianggap lebih bijak dalam memandang suatu permasalahan. Kemudian saya pun akan berkomunikasi serta berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, itu. Keren sekali. Assalamualaikum Bu Uni. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu, tadi Ibu telah melaksanakan coaching bersama Ibu Irma ya? Betul Bu. Iya, sebelum penutupan nih ya Bu ya. Tadi setelah melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu mengenai coaching Ibu tadi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Dan apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya rasa proses coaching tadi bersama Bu Irma sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Bu ya, karena saya juga sudah menggunakan alur Virta pada percakapan. Saya juga sudah menghadirkan secara penuh diri saya pada saat proses coaching. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif. Saya juga berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach saya dapat mengembangkan potensinya dengan mengeluarkan ide-ide serta gagasan segar untuk bisa mencari solusi dari permasalahannya. Selain itu, saya juga sudah menggunakan rasa dalam proses coaching saya. Ibu sudah sesuai alur ya, kriteria ada, kemudian juga kompetensinya juga sudah ada, kemudian rasanya juga sudah ada. Baik Bu, lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching mengenai indikator tercapaian yang diinginkan? Seperti yang saya katakan bahwa saya kan memang ingin meningkatkan proses coaching saya pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya, itu yang saya lakukan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot agar bisa coaching saya agar bisa mengeluarkan ide serta gagasannya. Juga saya sudah menghadirkan present saya secara maksimal, dan selain itu juga saya sudah mendengarkan aktif apa yang coaching saya ceritakan. Sekalian saya sudah menghadirkan penuh dan juga kompetensi itu sudah ada tadi ya. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sekali Bu. Tadi selama proses coaching nih ya, saya sebagai supervisor sudah mengamati bahwa Ibu Uni sudah menjalankan proses coaching menggunakan alur Virta dengan sangat baik. Kemudian juga Ibu Uni sudah berusaha dengan baik menggali potensi coaching dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga coaching tadi dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Nah, proses coaching Ibu tadi juga sudah dijalankan sesuai dengan kompetensi coaching ya Bu ya, seperti present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu semua sudah sesuai dari standar yang
apa yang namanya yang kita rujuk yang sesuai dengan rubrik penilaian ya. Oh begitu ya Bu ya. Nah, Ibu, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan ini dari saya? Saya senang sekali Bu, karena berarti proses coaching yang saya lakukan bersama Bu Irma ini sudah lebih baik daripada proses coaching saya sebelumnya. Berarti saya sudah mengalami perkembangan dalam kegiatan coaching. Iya, baik Bu. Hebat sekali ya Bu. Satu lagi sebelum penutupan ya Bu ya, saya ingin menanyakan kepada Ibu ini, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu dikembangkan ke depannya setelah tadi Ibu menjalankan proses coaching. Baik, saya ingin mencoba untuk pada proses coaching selanjutnya, saya ingin menghadirkan keyakinan pada diri saya saat mengajukan pertanyaan tersebut pada coaching saya seperti itu. Baik. Nah, kalau begitu apa rencana atau tindak lanjut Ibu ke depannya? Saya ingin selalu berlatih menjadi coach gitu ya, mengadakan coaching bersama rekan-rekan sejawat saya agar keterampilan saya, kompetensi saya untuk menjadi coach itu lebih maksimal lagi seperti itu. Ya, terus latihan ya Bu ya, biar lebih berkembang gitu ya potensinya. Baik, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di kompetensi ini? Saya akan banyak melihat referensi proses coaching pada berbagai media sosial. Kemudian saya juga akan terus berlatih untuk melakukan coaching bersama rekan-rekan sejawat. Saya juga akan berusaha untuk terus menggali kata kunci dari para coaching saya supaya saya bisa lebih hebat lagi dalam mengajukan pertanyaan. Keren sekali Bu ya, keren sekali, dan saya juga sangat memberikan dukungan sekali kepada Ibu. Nah, lalu apa yang Ibu dapatkan dari observasi ini? Ini bermanfaat sekali bagi saya sebetulnya. Saya menjadi tahu di mana letak kesalahan saya atau kekurangan saya. Saya juga menjadi lebih tahu ternyata saya sudah bisa lebih berkembang lagi proses untuk coaching seperti ini. Baik Bu. Senang sekali ya pertemuan observasi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu pada kegiatan yang serupa juga mungkin. Nah Ibu, karena ini saya ditunggu sudah ditunggu ya, saya pamit dulu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menjadi observer di dalam